Bismillahirrahmanirrahim. Apa goals dari belajar iman kepada Allah? Goals dari belajar iman kepada Allah itu agar kita semakin yakin dan percaya sehingga kita bisa menggantungkan harapan kita, hidup kita, urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu goals dari belajar iman kepada Allah. Karena kalau kita nggak tahu goalsnya, kita jadi hanya belajar teori dan kita nggak tahu pencapaiannya. Bahwa belajar tentang tauhid, belajar iman kepada Allah itu ada tujuannya. Kita nggak sembarangan jalan atau lari atau nyetir, pasti kita ada tujuannya. Nah, mungkin kita muter-muter di jalan terus kita nggak jelas tujuannya kemana. Gitu juga ketika kita belajar iman kepada Allah, pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu harus aplikatif dalam kehidupan kita. Gak boleh belajar Islam hanya menjadi wawasan, gak boleh. Harusnya belajar Islam itu harus menjadi cara hidup. Karena Islam itu bukan sekedar wawasan yang dibahas di kampus-kampus atau di mimbar-mimbar atau di dalam sebuah diskusi. Islam itu adalah cara hidup. Sehingga ketika kita belajar apapun itu tema di dalam Islam, mau itu tentang iman kepada Allah, akhirat, ibadah, syariah, akhlak, dan seterusnya, itu harus aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya dia bisa aplikatif, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu buat apa, goalsnya itu apa gitu. Nah, salah satu di antara goals belajar iman kepada Allah itu adalah biar kita nggak ngerasa kurang ketika kita kehilangan dunia. Biar kita nggak ngerasa kurang ketika kita ditinggalkan manusia. Biar kita nggak ngerasa kurang ketika kita tidak punya siapa-siapa. Selama kita masih punya Allah, maka kita selalu harusnya merasa cukup. Hasbunallah. Hasbunallah ya, untuk menolong kita. Sehingga kalau manusia nggak mau menolong kita, nggak apa-apa. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah untuk memberi kita rezeki. Sehingga ketika manusia memutuskan jalan rezeki kita, gak apa-apa, karena Allah Ar-Razzaq, bukan dia, bukan manusia, tapi Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah yang mengabulkan permintaan. Ketika manusia menolak permintaan kita, gak apa-apa, karena yang mengabulkan yang paling baik itu Allah. Dan masih banyak lagi pemaknaan aplikatif dari kalimat hasbunallah, yang intinya adalah harusnya kita semakin yakin untuk bergantung, berserah, dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah goals dari kita belajar iman kepada Allah atau akidah. Nah, malam ini kita belajar iman kepada akhirat. Apa itu goalsnya? Apa goals dari belajar iman kepada akhirat? Salah satu goalsnya adalah biar kita lebih mencintai surga daripada dunia. Sehingga kita tidak menangisi dunia, kecewa karena dunia secara berlebihan. Kenapa? Soalnya kita lebih mencintai surga daripada dunia. Sehingga ketika kita berkurang urusan dunia, kehilangan hal-hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak merasa seolah-olah kita kehilangan semua kebaikan. Kenapa sih penting mencintai surga lebih daripada dunia? Ya, penting banget. Karena ketika seseorang lebih mencintai surga daripada dunia, maka dia sudah punya modal perasaan yang paling mudah untuk bahagia. Kalau kata Imam Al-Ghazali, penulis kitab terkenal Ihya Ulumuddin, seorang ulama besar, ulama yang sangat cerdas, brilian, hebat, yang keilmuannya macam-macam, salah satunya adalah ilmu hikmah atau ilmu tasawuf. Beliau mengatakan dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu dasarnya ilmu. Arti dasarnya ilmu itu fondasinya ilmu. Jadi kalau kita nggak mencintai akhirat lebih daripada dunia, akhirat di sini artinya surga,
maka kita seperti membangun sebuah bangunan yang besar tetapi nggak punya fondasi, sehingga digoyang sedikit roboh, ada guncangan sedikit ambruk karena fondasinya nggak kuat. Itu adalah fondasinya ilmu. Sedangkan Nabi SAW mengatakan puncaknya ilmu, ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi ada dasar atau fondasinya, ada puncak. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, puncak itu berarti menara yang paling tinggi, yang dari sana dia akan bisa melihat cakrawala, landscape. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, adalah takut kepada Allah. Tapi dasarnya mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa? Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit nggak masalah, asal tidak kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia. Jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhirat. Sehingga orang yang mencintai dunia lebih daripada akhirat, itu adalah penyakit yang paling bahaya. Yang kata Nabi, penyakit wahan. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh tentang gimana mencintai akhirat itu memudahkan hidup kita di dunia. Memudahkan pilihan-pilihan kita dalam hidup di dunia. Ini salah satu contohnya ya. Orang yang mencintai akhirat lebih daripada dunia, maka akan berkurang sifat kikirnya. Bahkan hampir gak punya sifat kikir. Semakin besar cinta dunia seseorang, maka semakin besar pula kekikiran di dalam hatinya. Kalau kita pengen memperbaiki sifat kikir, kita ngerasa kok saya kikir banget ya, kok saya susah banget untuk bantu orang, kok saya susah banget untuk nyumbang, kok saya susah banget untuk berinfak, kok saya susah banget untuk bersedekah. Kalau kita pengen ngebersihin hati kita dari sifat kikir, tazkiyatul anfus, membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, salah satu yang harus kita hilangkan adalah hubbud dunia, cinta dunia. Karena menurut kita, ketika kita memberikan dunia, maka kita akan kekurangan. Dan itu matematika dunia banget. Sedangkan akhirat enggak. Semakin diberikan, semakin bertambah. Makanya mencintai akhirat lebih daripada dunia itu salah satu basic ilmu agama. Ketika seseorang lebih mencintai akhirat daripada dunia, dampaknya apa? Saya kasih contoh lain. Contohnya, Hasan dan Husain, cucu Nabi, sedang berselisih. Perselisihan yang membuat mereka agak sedikit marah. Dan itu hal yang wajar terjadi di antara manusia, walaupun generasi sahabat. Kadang mereka marah, kadang mereka ribut gitu. Jadi terjadi perselisihan antara Hasan dan Husain, cucu Nabi. Sehingga mereka jadi marah, lalu mereka diam-diaman, nggak mau saling berbicara. Sampai tiba-tiba datang seseorang memberitahu kepada Hasan, apakah kalian ingat dengan hadis kakek kalian, bahwa kata Nabi SAW, jika ada dua orang saudara yang bertengkar, maka yang pertama mengajak damai, maka dialah yang pertama masuk surga. Jadi kalau ada dua orang saudara, adik kakak, suami istri, ipar dengan ipar, atau besan dengan besan, orang tua dengan anak, sahabat dengan sahabat. Kalau ada dua saudara yang bertengkar, kalau ada dua orang mukmin yang bertengkar, maka yang pertama mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Ketika Hasan dan Husain mendengar hadis ini dari seseorang di antara sahabat, maka akhirnya mereka berlomba-lomba untuk
meminta maaf, berlomba-lomba untuk mengajak damai. Maafin saya ya Hasan, maafin saya ya Husein, enggak kak saya yang salah, enggak saya yang salah, maafin saya duluan minta maaf. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf dan berlomba-lomba untuk mengajak damai. Kenapa? Karena mereka pengen duluan masuk surga. Ini nih efek luar biasanya ya dari mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita punya masalah, yang jadi yang jadi pertimbangan kita bukan dunianya tapi akhiratnya. Misalnya kita lagi ribut sama teman gara-gara mungkin dia bercanda secara berlebihan, atau gara-gara mungkin dia memfitnah, atau gara-gara dia mungkin belum bayar utang, atau gara-gara mungkin kita berbeda pendapat, atau apapun lah itu urusan dunia, kita ribut sama teman kita. Kalau kita ribut kemudian yang kita pertimbangkan itu, yang kita pertahankan itu hanya urusan dunia, ego, materi, nama baik, dan berbagai macam hal yang menjadi perasaan kita tentang dunia, kita akan sulit sekali untuk berdamai. Enak aja damai, dia udah ngecoreng nama saya. Enak aja damai, dia udah ngejelekin saya. Enak aja damai, dia nggak bayar utang. Enak aja damai, dan seterusnya dan seterusnya. Kita jadi susah untuk berdamai karena yang kita pertahankan itu urusan dunia. Kita akan merasa rugi setelah kita disakiti, malah kita maafin, jadi rugi menurut kita. Ini kalau cinta dunia. Tapi kalau cinta surga, cinta akhirat, kita akan punya logika yang berbeda. Logikanya apa? Kalau saya maafin, Allah akan maafin kesalahan saya. Kalau saya maafin, saya masuk surga duluan. Kalau saya maafin, Allah akan ridho dan akan memberikan kepada saya, mengangkat derajat saya di akhirat. Kalau saya maafin, nanti saya akan ringan hisabnya. Kalau saya maafin, nanti saya akan mudah siratnya, dan seterusnya. Sehingga karena pertimbangan-pertimbangan akhirat, kita pun akan lebih mudah menyelesaikan konflik dalam kehidupan kita di dunia. Jadi jangan selalu yang jadi pertimbangan kita itu dunia. Karena kalau semuanya dipakai logika atau matematika dunia, kita tuh akan capek. Lalu kita akan merasa rugi terus. Kita akan merasa kurang terus. Kita akan merasa gelisah terus. Kenapa? Karena matematika kita selalu urusan dunia. Sebaliknya kalau matematika kita adalah akhirat, kita akan lega, kita akan mudah, kita akan cepat ridho, puas, kita akan lapang dada. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia.